Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, manusia terakhir yang masuk surga. Tiba saatnya pintu-pintu surga dan neraka ditutup ketika di akhirat. Tentunya ada orang terakhir yang keluar dari neraka dan masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kisah orang ini. Karena keagungan rahmat Allah, orang tersebut mendapatkan penghormatan dan kenikmatan yang melampaui khayalan dan ilustrasi. Bahkan dia sendiri juga takjub dengan pemberian Allah kepadanya. Sampai ia mengira bahwa Rabb-nya mengolok-oloknya. Maha suci Allah dari melakukan hal itu ketika memberikan kemurahan dan karomahnya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya sungguh mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka, yaitu seseorang keluar darinya dengan merangkak, lalu dikatakan kepadanya, pergi dan masuklah ke dalam surga." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maka ia pun pergi dan masuk ke dalam surga, namun ia mendapati manusia telah menempati tempat mereka masing-masing. Lalu dikatakan kepadanya, "Ingatkah kamu saat masih tinggal di dunia?" Ia menjawab, "Ya." Lalu dikatakan lagi, "Berangan-anganlah." Maka ia pun berangan-angan. Lalu dikatakan kepadanya, "Bagimu apa yang kamu angankan dan 10 kali lipat dunia." Maka ia berkata, "Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olokku sedangkan engkau adalah maha penguasa?" Ibnu Mas'ud berkata, "Saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud juga menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, "Saya sungguh mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar darinya dan penghuni surga yang terakhir memasukinya, yaitu seseorang keluar dari neraka dengan merangkak, lalu Allah berfirman kepadanya, pergi dan masuklah ke surga. Maka ia mendatangi surga dan berpikiran bahwa surga telah penuh, lalu ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, saya mendapati surga telah penuh. Lalu Allah berfirman, pergi dan masuklah ke surga, karena diberikan kepadamu seperti dunia dan 10 kali sepertinya, atau diberikan kepadamu 10 kali lipatnya dunia. Maka ia berkata, wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah maha penguasa? Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Lalu dikatakan kepadanya, itulah kedudukan terendah di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nari qibalal jannah wa mathala lahu syajaratan dhata dhillin faqal ay rabbi qaddimni ila hadhihi syajarati akunu fi dhilliha. Penghuni surga yang paling rendah adalah seseorang yang wajahnya diangkat Allah dari neraka di dekat surga, lalu diperlihatkan kepadanya seperti pohon yang rindang. Lalu ia berkata,
wahai Robku, dekatkanlah aku ke pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut ditambahkan, artinya, dan Allah mengingatkannya, mintalah ini dan itu. Maka setelah ia selesai berkhayal, Allah berfirman kepadanya, itu untukmu dan 10 kali lipatnya. Nabi SAW melanjutkan, kemudian ia masuk ke rumahnya, lalu 2 istrinya dari bidadari yang jelita masuk, seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Nabi SAW bersabda, maka ia berkata, tidak seorang pun diberi seperti yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang berbahagia, begitu agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada penghuni surga yang terakhir memasukinya. Bagaimana pula nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.